ini relatif sangat sederhana, yaitu berupa sebuah menara berbentuk silinder dengan baur-baur sudut yang disusun membentuk deretan horizontal. Propana dimasukkan lewat bagian bawah, sambil propana naik melalui menara, ia juga melarutkan minyak dari residu dan membawanya keluar dari bagian atas menara. Di atas menara tersebut terdapat kumparan pemanas berguna untuk meningkatkan suhu fase ekstrak propan oil. Nah, dengan demikian, maka solusi minyak akan berkurang. Hal tersebut juga menyebabkan sebagian minyak dikeluarkan dari fase ekstraksi dan menciptakan aliran refloksi. Fase asalkan dan getah yang meninggalkan bagian bawah adalah refinat, sedangkan campuran propan oil yang meninggalkan bagian atas disebut dengan ekstrak. Terdapat dua tahap sistem flash yang digunakan untuk memulihkan propana di fase refinat dan ekstrak. Dalam sistem flash tahap pertama, tekanannya tinggi untuk mengembungkan uap propana dengan air pendingin sebagai medium pertukaran panas. Untuk meminimalkan tekanan refinat flash tower berbusa, maka flash tower ini dioperasikan pada suhu sekitar 550,9 derajat Fahrenheit atau sekitar 290 derajat Celcius. Hal ini bertujuan agar viskositas aspal tetap berada pada level yang cukup rendah. Nah, pada tahap kedua, yaitu mengambil propana yang tersisa dari refinat dan ekstrak pada tekanan atmosfer yang dekat. Menara propana dioperasikan pada tekanan yang cukup tinggi untuk mempertahankan pelarut dalam fase cair. Ini biasanya sekitar 3448 kPa. Ekstraksi furfural mirip dengan proses penguraian propana, tetapi ada hal yang membuatnya lebih rumit, yaitu menara serabut cincin atau kontraktor cakram atau FDC yang berputar. Nah, rasio furfural ke minyak berkisar 2:1 untuk persediaan ringan sampai 4,5:1 untuk persediaan berat. Gas inert tetap dipertahankan untuk mengurangi oksidasi dan polimerisasi karena furfural mudah teroksidasi. Setelah furfural dikeluarkan dari refinat, ia akan membentuk sebuah azeotrop dengan air. Variabel operasi yang paling penting untuk unit ekstraksi furfural adalah rasio furfural to oil atau rasio FO, ekstraksi suhu, dan ekstraksi rasio daur ulang. Rasio FO memiliki efek terbesar pada kualitas dan hasil dari refinat, sedangkan nanti ekstraksi suhu akan berpengaruh terhadap viskositas minyak dan suhu nitrifikasi. Rasio ekstrak daur ulang ini nanti akan menentukan sampai batas mana titik penolakan minyak dan ketatnya pemisahan antara aromatik, naftalen, serta parafin. Proses ekstraksi NMP menggunakan N-methylpyrrolidone sebagai pelarut untuk menghapus endap cincin aromatik dan komponen kutub dari distilasi minyak dan stop terang. Proses ini dikembangkan sebagai pengganti ekstraksi fenol karena masalah keselamatan, kesehatan, dan lingkungan yang berkaitan dengan penggunaan fenol. Ada beberapa perbedaan karakteristik antara NMP dan fenol, sehingga perlu memodifikasi desain pabrik fenol. Perbedaan ini mencakup titik didih yang lebih tinggi untuk NMP, titik lebur bawah, miscibility, NMP lengkap dengan air, tidak ada formasi azeotrop NMP dengan air, dan 69% lebih rendah viscosity daripada fenol. Diagram proses sederhana yang di dalamnya pelarut dapat diperoleh dengan cara flashing dan stripping dengan uap pada tekanan di atas atmosfer. Pelarut pada rasio minyak untuk bahan baku dan kualitas yang diberikan adalah sama untuk NMP dan ekstraksi fenol, tapi rafinat minyak rata-rata 3-5% lebih tinggi dari ekstraksi NMP. Keton dewaxing.
Keton mendeskripsikan proses yang paling banyak menggunakan campuran dari MIK soluen dan MIK bersama MIBK untuk pelarut. Pelarut ditambahkan ke umpan minyak yang diekstrak sendiri, dan campuran itu didinginkan dalam rangkaian penukar permukaan dan chillers yang permukaannya terpahat. Pelarut tambahan ditambahkan ke dalam umpan mempertahankan cukup cairan agar mudah ditangani kalau suhu menurun dan lilin mengkristal dari larutan. Penyaringan dingin dari filter rotari digunakan sebagai alat tukar panas, heat exchanger, dan pendingin. Biasanya perpanan dalam chillers. Lumpur dingin dimasukkan ke filter rotari, penghapusan lilin bening. Kemudian dalam filters dewaxing, air yang masuk ke dalam sistem melalui uap pengupasan dilepaskan secara terus-menerus oleh serangkaian fase pemisah dan destilasi. Fase keton dimasukkan ke bagian atas menara dehidrasi pelarut sebagai reflux. Keton dilepas dari fase pengairan dengan uap, dan air keluar dari dasar menara ke dalam saluran pembuangan. Produk dari unit dewaxing adalah minyak dewax dan lilin kendur. Minyak dekrilin berikutnya harus melalui langkah akhir untuk meningkatkan stabilitas warna dan warnanya. Pelapis itu digunakan sebagai alat pemecah katalis. Kristal lilin yang terbentuk lebih besar dan lebih padat daripada kristal yang terbentuk dalam lapisan chillers. Tingkat penyaringannya lebih tinggi dan penghapusan minyak yang lebih baik dicapai, menghasilkan biaya modal yang lebih rendah dan biaya operasional serta hasil minyak yang lebih tinggi.